Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam jami ismani min al-anbiya wa al-mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana pasal suwiji. Ai hadza faslun. Iku fi mahiyatil ilmi ing nerangaken utawa ing dalem nerangaken hakikate ilmu. Wal fiqhi lan ilmu fikih. Wa fadlihi lan keutamaane ilmu lan ilmu fikih. Ini pasal ini menjelaskan tentang hakikat ilmu dan hakikat ilmu fikih serta keutamaan keduanya, baik ilmu secara umum maupun ilmu fikih. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan muslimatin. Talabul ilmi utai golek ilmu iku faridatun banget fardune. Faridah itu masuk balaghah, sangat wajib. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang. Wa muslimatin dan wong Islam wadon. Jadi mencari ilmu itu sangat wajib ya bagi muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi apa? Semuanya wajib mencari ilmu. I'lam merwa sapa sira bi annahu kelawan sak temene kelakuan. Jadi kalau orang maknai itu kalau ada dhamir hu itu kata ganti ya, huwa. Kalau enggak ada kembalinya kemana bisa langsung dimaknai disebut dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu dhamir yang ditafsiri oleh jumlah sesudahnya. Jadi hu itu sini apa? Ya kalimat sesudahnya. Ini bi annahu kelawan sak temene kelakuan iku la yuftaradu. Ora den wajibaken ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Apa talabu kulli ilmin, golek saben-saben ilmu. Hadis ini memang mencari ilmu itu sangat diwajibkan ya, bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Tapi akhirnya dikasih penjelasan berikutnya ya. Apa penjelasannya? Yang dimaksud dalam hadis ini tidak semua ilmu ya itu diwajibkan, atau semua seorang muslim tidak wajib untuk mencari semua ya ilmu, ya ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu dan lain sebagainya. Jadi apa? Tidak semua ilmu wajib ya. Apa yang diwajibkan? Bal innama yuftaradu, balik angin pestine den wajibaken alaihi ngatasi muslim apa talabu ilmil khal, golek ilmul khal. Jadi wajibkan apa? Ternyata yaitu apa? Ilmul khal. Ilmul khal itu apa? Ilmu tentang sesuatu yang senantiasa dibutuhkan oleh seseorang ya kapanpun ya, itu berarti apa? Ilmul khal. Apa contohnya yang pasti dibutuhkan? Kalau kita umat Islam berarti pasti butuh sholat ya, berarti apa? Karena sholat itu sesuatu yang senantiasa terjadi kepada diri kita ya. Maka apa? Sholat wajib ya, harus ya, ilmu tentang sholat harus kita pelajari. Mau sholat pasti wudu, berarti apa? Ilmu tentang wudu ya harus kita pelajari.
Mau wudu ya harus tahu ya macam-macamnya air yang suci mensucikan atau tidak mensuci, atau suci tidak mensucikan, atau air najis. Maka apa, mempelajari itu berarti juga wajib. Itu termasuk ilmu hal. Jadi ilmu tentang segala sesuatu yang pasti kita lakukan kapanpun ya. Itu ilmu hal. Sama yang diwajibkan ilmu semacam itu. Kama yuqalu, kaya oleh dan ucapaken, bagaimana pernah diungkapkan. Apa yang diungkapkan? Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali khifdul hal. Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali khifdul hal. Afdalul ilmi utawi luweh utama-utamane ilmu iku ilmul hal, ilmul hal. Ya tadi itu ya, ilmu tentang segala sesuatu yang selalu terjadi ya pada kita, yang senantiasa kita lakukan. Apalagi ya berkaitan dengan agama. Maka itu ilmu hal. Wa afdalul amali khifdul hal. Dan sebaik-baik perbuatan yaitu apa? Menjaga kondisi atau menjaga perilaku kita kapan saja, baik lahir maupun batin. Itu apa? Ilmu amal yang terbagus. Akhirnya dijelaskan lagi lebih agak luas lagi. Wa yuftaradu dan den wajibaken alal muslimi ing atase wong Islam apa talabu ilmi ma, golek ilmune barang. Ya kau kang tumiba apa ma lahum keduk maring muslim fi khalihi ing dalem pertingkahe muslim. Maka apa? Pernah dikatakan bahwasanya apa ya, yuftaradu al muslimi talabu ya ilmi ma. Jadi bagi setiap muslim diwajibkan mencari ilmu tentang ya, segala sesuatu yang senantiasa terjadi pada dirinya ya, dalam segala situasi. Fi ayyi halin ing dalam dindi bertingkah kondisi kanate nemu sapa muslim. Jadi apa, tentang kondisi dirinya dan kapan saja ya, atau dalam kondisi apa saja dia berada. Jadi apa ya, kondisi apa saja ya dia pasti selalu mengalami itu. Maka ilmu tentang itu yang diwajibkan. Ya kayak tadi itu ya, apa, dalam kondisi apapun harus sholat, dalam kondisi apapun harus wudu, dalam kondisi apapun ya harus apa, mengetahui tentang apa ya, gerakan hatinya, hati hasad, hati tidak, hati benci, hati dendam, hati ini dan sebagainya. Itu wajib ya kita mempelajari tentang ilmu atau ilmu akhlak. Fa innahu krana sak temene muslim iku la buddha ora kena ora lahu kedue muslim minas sholati saking sholat. Karena seorang muslim itu tidak bisa tidak pasti harus sholat ya. Jadi karena kita sebagai muslim bisa nggak bisa harus sholat. Fayuftaradu mengko den wajibaken alaihi ing atase muslim apa ilmu ma ngaweruhi barang. Oh ya. Ngaweruhi barang ya kok kang tumiba apa ma lahu maring muslim fi sholatihi ing dalem salate muslim. Nah, karena kita sebagai muslim harus melakukan sholat. Berarti apa? Kita juga diwajibkan untuk mengetahui apa saja yang ada pada sholat itu, yang ada pada diri kita. Jadi dalam sholatnya, kenapa? Ya perlu yang membatalkan, harus tahu ya rukunnya, harus tahu syarat wajibnya dan lain sebagainya. Maka apa? Karena sholat wajib, maka apa? Hal-hal yang terkaitan dengan sholat jadinya wajib harus kita lakukan. Seberapa jauh ukurannya? Biqadri ma
kelawan kira-kirane barang. Yu'addi kang bisa nglakoni sapa muslim bihi kelawan ma fardhu sholati ing kewajibane salat. Seberapa jauh ukuran kita harus mengetahui ilmu tentang sholat? Ya yang penting kita bisa melakukan sholat dengan benar. Itu ukurannya. Nanti puasa ya sama. Seberapa jauh kita bisa melakukan seberapa jauh kita harus mengetahui ilmu tentang puasa? Ya ukurannya kita bisa melakukan puasa dengan benar. Itu ukuran ilmunya. Jadi minimal itu ya. Kalau maksimal itu biasanya sudah menjadi bagiannya fuqaha ahli fikih ya. Nah kalau ahli fikih detail-detail sampai kucil-kucil ya. Tapi kalau kita minimal tentang sholat ya kan, minimal kita harus mengetahui ya apa yang terjadi di dalam sholat kita. Mulai dari syarat wajib ya, rukun dan lain sebagainya. Yang membatalkan harus tahu. Kenapa? Kalau kita nggak tahu, juga nggak tahu salat kita batal atau tidak. Maka apa? Ilmu tentang hal terkait dengan salat wajib kita ketahui. Ukuran minimal apa? Ya yang penting kita bisa melakukan salat dengan benar. Ini hanya contoh ya. Kalau yang lain ya sama ya. Puasa ya sama. Wudu ya sama. Dan lain sebagainya. Wajibu lan wajib alaihi ing atase muslim apa ilmu ma ngaweru ibarat ya qau kang tumiba apa ma lahu maring muslim dan ya kita wajib mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada kita. Ukurannya apa? Biqadri ma kelawan kira-kirane barang yu'addi kang bisa nglakoni sapa muslim bihi kelawan ma al wajiba ing perkara kang wajib. Ini sebenarnya apa? Mirip dengan yang pertama, cuman yang pertama hanya salat ya. Kalau ini diumumkan, sebenarnya ya diumumkan yang penting hal yang wajib. Dengan demikian karena kewajiban kita itu banyak, tidak hanya salat tok. Ya sholat, ya wudu, atau di dalam akhlak misalkan ya juga harus berbakti kepada orang tua, harus harus ikhlas, harus tawakal dan sebagainya. Maka apa? Kita tetap wajib mengetahui tentang hal-hal yang terjadi dengan dengan kewajiban itu. Ya kewajiban yang kita lakukan. Kenapa harus mengetahui? Karena apa? Ilmu itu jembatan ya untuk bisa melakukan sesuatu. Kalau kita mau supir, mau jadi supir, apa jembatannya bisa nyopir? Tentu ilmu tentang persupiran. Itu apa? Dengan demikian apa? Kalau kita wajib nyopir, maka berarti apa? Ilmu tentang sopir ya wajib. Ilmu jadi jembatan. Kita mau masak di luar saja ya, kita mau masak kan. Berarti apa? Ilmu tentang masak menjadi jembatan kita untuk bisa melakukan permasakan. Nek duwe ilmu nih ya repot ya, namanya ilmu juga duwe ilmu nih ya keliru kabeh. Nah, orang yang berilmu nanti dikatakan sebagai ahli dan ahli atau mungkin pakar. Oleh karena itu apa? Muncul hadis idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau sesuatu diserahkan kepada yang bukan pakarnya, maka batun pula kehajuan. Pakar itu apa? Keilmuan. Jadi apa? Kalau ingin masak, ya harus kita serahkan kepada juru masak. Kalau kita ingin bangun rumah, ya kita serahkan kepada yang tukang bangun rumah. Beda-beda. Jangan bangun rumah lalu diundangkan tukang masak atau kebalikan ya. Mau bikin soto diundangkan pak tukang. Itu keliru. Jadi apa? Karena nggak ada ilmunya. Jadi intinya apa? Kita ya wajib mengetahui sesuatu yang terjadi pada hal-hal yang wajib kita lakukan.
Kenapa begitu? Li'an nama krono sak temene barang. Yutawassalu kang den gawe lantaran apa bihima ila iqamatil fardhi maring ngelakoni kewajiban. Karena segala sesuatu yang dijadikan lantaran untuk bisa melakukan kewajiban iku yakunu ana apa ma ana iku fardhon ya wajib. Karena segala sesuatu yang dijadikan lantaran untuk bisa melakukan kewajiban hukumnya juga wajib. Dan hal yang penting dalam melakukan apapun adalah ilmu yang bisa mengantarkan orang untuk bisa melakukan sesuatu itu ilmu sekecil apapun ya itu pasti ilmu ya walaupun hanya menjahit aja ya, kalau nggak ada ilmunya bengkang ya. Jadi belok sana belok sini bahkan yang seharusnya lengannya bisa buntet gara-gara salah ya. Itu apa? Karena ilmunya nggak ada. Jadi apa? Segala sesuatu yang bisa menghantarkan seorang untuk melakukan kewajiban hukumnya juga wajib. Makanya kalau orang ahli yakin ini ya balaghah atau apa, kalau orang cerdas misalkan ada seorang anak putri suruh nyapu, nggak usah tanya sapunya di mana, nggak usah tanya sapunya ada atau enggak. Kenapa? Karena menyapu itu hal yang menjadi yang menghantarkan kita bisa menyapu adalah sapu itu sendiri. Jadi kalau menyuruh menyapu otomatis menyuruh mencari sendiri sapunya. Jadi nggak usah jawab, nak tolong sapu halaman renek sapu nih. Ya otomatis ya kalau disuruh menyapu ya cari segala sesuatu yang menghantarkan kita untuk bisa menyapu. Itu sama. Jadi apa? Mencari sapu hukumnya sama dengan menyapu itu sendiri. Nah ilmu juga sama. Wama utawi barang. Wama utawi barang yutawassalu kang den gawe lantaran apa bihima ila iqamatil wajibi maring nglakoni kewajiban. Iku yakunu ana apa makna iku wajiban ya wajib. Jadi mirip kalau di depan pakai fardu ya. Dan segala sesuatu yang dijadikan lantaran untuk melakukan kewajiban maka sesuatu itu wajib. Kalau di depan ya itu hanya ngambil satu. Satu itu apa? Ilmu. Ilmu sebenarnya apa? Hanya salah satu dari sesuatu yang wajib. Tapi yang wajib sebenarnya selain ilmu ada. Kayak sapu pun jadi semacam itu ya. Jadi kalau orang disuruh menyapu berarti dia wajib mengetahui cara menyapu. Nek gak ora tarit melanti kok didi ya. Tapi apa? Di samping mengetahui cara menyapu, sebenarnya banyak yang lain yang menghantarkan kita untuk bisa menyapu, termasuk cari sapunya itu sendiri. Sebenarnya kalau di depan ilmu ya, di belakang cuman ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Pokoknya segala sesuatu yang bisa menghantarkan kita melakukan kewajiban, maka itu ya wajib hukumnya. Masih kurang? Udah. Jadi semuanya kayak gitu dulu. Gak panjang-panjang, malah bosan gue. Oke, kalau gitu kita akhiri dengan bacaan nomor kitab lagi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.